Aura Jokowi itu sangat panik ketika seorang Presiden Prabowo yang menyampaikan terima kasih kepada seorang Ibu Mega. Wah, wah. dalam pidato-pidatonya begitu kan ya di acara Partai Gerindra ya menyatakan bahwa terima kasih kepada Bu Mega. Dan sumbangsih besar itu adalah Bu Mega ya tidak pernah dilupakan oleh seorang Prabowo. Nah, ini yang kita lihat begitu kan. Reaksi Jokowi agak gimana begitu kan ya. Raut wajahnya agak ada rasa kekecewaan besar. Kita lihat saja raut wajahnya sudah seperti itu kok begitu kan. Ketika Prabowo mengatakan bahwa ya memuja-muji seorang Ibu Megawati dan sebagainya. Karena dia kan mengatakan soal adu domba begitu kan ya, soal adu domba dan sebagainya. Saya kira ini apa yang kemudian disampaikan seorang Prabowo ini sudah tanda-tanda bahwa sebentar lagi Ibu Mega akan bertemu dengan seorang Jokowi, seorang Prabowo. Kan itu logikanya. Kalau Prabowo ini ya bertemu dengan seorang Megawati, maka yang jelas Jokowi ditinggal, bos. Dari segi raut wajah mereka begitu, tidak ingin kehilangan seorang Prabowo. Kenapa? Kenapa? Ya karena Prabowo punya kebijakan besar, ya punya kebijakan ini, kebijakan itu dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya pastilah bagaimana di kepemimpinan Prabowo ini semakin kuat, ya semakin kuat. Makanya tidak heran ya seorang Jokowi sekarang ini dihibur dulu oleh Prabowo begitu kan. Nanti lama-lama mungkin 2 tahun ya kekuatan Prabowo akan semakin bersama dengan PDIP. Ya kita lihat saja nantinya ya nantinya itu. Tapi dengan adanya seperti ini masyarakat bisa membaca dalam situasi dan kondisi politik hari ini bahwa Ibu Megawati di parlemen masih kuat kok begitu kan. Coba kita lihat saja ya. Makanya tidak heran ketika sindiran-sindiran keras begitu kan ya, ketika Ibu Megawati mengucapkan terima kasih pada waktu itu di acara PDIP kepada Presiden Prabowo ya. Walaupun itu sudah digoreng habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya begitu. Jokowi mengambil langkah ini ya, makanya mantan pendukung yang dulu berbaju merah langsung mumet. Ini komentar dari netizen ya. Ibu Mega dan PDIP tidak pernah adu domba intervensi aparat, apalagi puji-puji untuk tujuan tertentu. Beliau hanya ingin melihat jalannya pemerintahan ini real yang benar dan Ibu Megawati dan PDIP komitmen untuk menjaga tetap tegaknya konstitusi dan demokrasi. Betul, betul. Ketika Prabowo mengatakan ada raja kecil, apakah yang dimaksud itu di luar dari pemerintahan? Saya kira tidak, bos. Kan itu logikanya. Seperti apa yang disampaikan oleh Adian begitu kan ya, oleh Adian mengatakan begini. Justru ketika mengatakan raja kecil, justru yang tergabung dalam kabinet Prabowo. Kenapa? Ya tidak mungkin di luar itu. Kenapa? Karena yang menantang kebijakan, menantang regulasi, terus kemudian tentang efisiensi, ya di dalam tubuh itu sendiri, tidak mungkin orang luar. Ini kan ngeri pada akhirnya. Kalau ini terus-menerus ada kritikan besar ya, dan Prabowo mungkin suatu saat nanti akan teringat bahwa PDIP punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, ini yang terjadi ya. Jokowi kan sudah tidak punya kebijakan apa-apa. Pengaruhnya sudah kecil begitu walaupun pendukung-pendukungnya banyak kan. Karena pendukung-pendukungnya saya lihat hari ini ya, kalau tidak ke Prabowo ya ke Jokowi. Makanya ada Prabowo mania. Ada Jokowi mania. Tapi kalau Anies Baswedan menang menjadi presiden nanti di tahun 2009 ada Anies mania. Wah, enak dong. Enak pada akhirnya ya. Coba kita baca lagi begitu. Jadi menurut Anda pemimpin yang benar itu seperti Prabowo dan Jokowi kah? Ya, belum tentu juga ya. Pemimpin yang baik itu bukan soal membuat ini, membuat itu, tapi berpihak kepada rakyat. Itu yang paling penting begitu kan ya. Yang paling penting berpihak kepada rakyat. Semua apapun komitmen bersama dengan rakyat. Rakyat yang menjadi kekuasaan, bukan pemerintah, bukan seorang presiden. Jadi presiden akan hanya bisa mengatur sebagai regulasi ya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini ya kepada Prabowo dan Jokowi nampaknya ya bisa saja di panggung depannya sandiwara, tapi panggung belakangnya sama-sama ingin mencari kekuasaan. Dalam artian ya di tahun 2009 kalau bisa Prabowo terpilih lagi, kan itu logikanya.
Ya, selesai sudah. Ya, kalau kita PDP bagaimana? PDP itu kan strategi ya bisa saja terselubung dalam artian sekarang ini oke lah tidak ada masalah dengan situasi dan kondisi, tapi rakyat simpatisannya ya banyak yang kemudian akan PDP yang akan turun tangan begitu dalam artian bahwa bisa saja politik semuanya ini yang mengarah kepada PDP. Ya, kasihan kepada PDP karena ditinggal menjadi oposisi misalnya begitu kan ya. Tapi dengan adanya seperti ini masyarakat bisa mewanti-wanti. Kenapa begitu kan ya PDIP sampai sekarang masih belum memberikan statement untuk mendukung Prabowo di tahun 2029 karena terlalu dini gerasa gerusu ya gerasa gerusu. Coba kita lihat ya komentar-komentar dari netizen ini. Ini bahkan ada yang mengatakan sedang kena pukulan KO nih partai. Ini banyak komentar-komentar netizen rekam jejak digitalnya pasti ada begitu kan. Prabowo mengaku maju pilpres lagi ya jika mengecewakan kepercayaan rakyat ya. Pilpres lagi jika mengecewakan kepercayaan rakyat. Ya masyarakat banyak yang kecewa udah sekarang begitu kan. Sekarang sudah banyak yang kecewa apalagi di situ. Makanya tidak heran ketika seorang PDIP begitu kan nampaknya masih menolak untuk bertemu dengan seorang Prabowo ya lambat laun mungkin akan bisa bertemu ya sekali bertemu mungkin menawarkan cawapres. Tapi ya inilah politik. Makanya saya apresiasi luar biasa PDIP ini punya kader yang solid ya simpatisan yang solid begitu sehingga perlu diapresiasi begitu. Bayangkan kemarin itu ya saat pilpres walaupun ya 16% lah begitu kan 16%, tapi saya kira dengan adanya PDIP sendiri sangat luar biasa ya. Maka di tahun 2029 ini kan rugi kalau partai-partai tidak mengajukan kadernya sendiri. Siapa tahu begitu kan. Seperti AHY itu sudah jelas bos ya. Saya yakin bahwa Prabowo akan memilih AHY pada akhirnya. Kalau partai yang lain mau. Seperti PKB. Ya PKB Caimin ya pastilah mau ya. Ya kalau bisa dekat lagi dengan Prabowo. Kan itu. Makanya ya Caimin ini ya kalau bisa ya Gibran diganti lah begitu kan. Ya saya kira Gibran tidak bisa maju lagi karena keterbatasan partai. Siapa yang mau mendukung begitu kan ya. Partai kecil emang ada uangnya. Ya kecuali didukung oleh 9 naga ya. Jadi dalam konteks ini begitu kan ya, dalam konteks ini nampaknya ketika seorang Prabowo menyebutkan nama presiden nama presiden Ibu Megawati begitu kan, ada kontribusi besar, ada sumbangsi besar di situ, justru ya kepanikan seorang Jokowi sudah mulai kelihatan. Wah, ada apa? Ya takut bos kalau Prabowo dan Megawati ini bertemu. Jelas di situ begitu kan ya panggung Jokowi sudah redup. Wah. Panggung Jokowi sudah redup. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini jangan lupa di subscribe.